Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bertemu kembali dengan anak-anak. Semoga kalian di rumah dalam kondisi sehat bersama ayah, bunda, dan semua keluarga. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup, rantai makanan, dan simbiosis. Baik, kita mulai dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kemarin sudah belajar bahasa Indonesia daur hidup hewan kan? Ya, masih ingat tidak tentang daur hidup hewan? Ini perlu saya ulang karena berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Ada yang tahu apa itu daur hidup? Nah, di sini ada kata-kata penting ya. Ini. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Nah, diingat-ingat ya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Kemudian daur hidup itu dibagi menjadi dua. Nah, ini. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Dan metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contohnya ini, kamu amati di sini ya. Contohnya daur hidup kupu-kupu. Ini disebut daur hidup atau disebut metamorfosis sempurna karena bentuk dari pertama sampai terakhir sangat berbeda ya. Ini telur, ulat, sampai jadi kupu-kupu. Ini disebut metamorfosis sempurna. Kemudian kita lihat daur hidup kecoa. Nah, ini ya. Ini telurnya, kecoa kecil. Kecoa tumbuh menjadi besar sampai dia menjadi kecoa dewasa, dia bentuknya tetap. Nah, ini disebut metamorfosis tidak sempurna ya. Nah, ini daur hidup ikan. Di sini diberi keterangan, selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Nah, ini ya, ikan dan kadal tidak mengalami metamorfosis, hanya mengalami daur hidup saja ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Kemarin di bahasa Indonesia juga kamu sudah mempelajari tentang rantai makanan ya. Di sini ada keterangan. Nah, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Perlu saya terangkan lagi, kenapa? Karena pelajaran bahasa Indonesia masih berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam ya. Nah, ini contoh rantai makanan. Ini apa ini? Padi ya. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Kemudian ular dimakan elang. Elang mati menjadi apa? Menjadi busuk ya, oleh jamur dan bakteri. Kemudian jamur dan bakteri itu digunakan tumbuhan untuk makanannya. Nah, begitu proses rantai makanan, makan dan dimakan. Ya, kemarin kalian sudah membaca ini semuanya, tidak perlu saya terangkan lagi ya. Oh, masih perlu? Ya, sedikit ya. Nah, ini kalau rantai makanan yang ada di perairan atau di dalam air atau di lautan, nah ini di laut
Yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Produsen itu artinya menghasilkan makanan. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di air. Sedangkan konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Nanti ikan besar mati diuraikan oleh bakteri dan jamur, kembali lagi menjadi dimakan oleh fitoplankton, gitu ya. Maksudnya digunakan untuk pertumbuhannya fitoplankton. Ini kalau di laut, ya. Jadi rantai makanan itu digambarkan seperti bagan ini, anak-anak. Ya, kita perbesar. Nah, ini ada produsen. Produsen dimakan oleh konsumen 1, konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, dan seterusnya sampai konsumen 3, 4, dan seterusnya, ya. Baru nanti konsumen terakhir atau konsumen 2 kalau di sini itu mati, kemudian membusuk dan diuraikan oleh pengurai, ya. Kemudian pengurai ini digunakan sebagai pupuk oleh produsen. Produsen ini apa anak-anak produsen? Ya, produsen itu tumbuhan, ya. Tumbuh-tumbuhan produsen itu penghasil. Kalau konsumen itu pemakai, ya. Pemakai 1, pemakai 2. Kalau dalam rantai makanan, pemakan, ya. Dimakan dan makan nanti, ya. Begitu ya tentang rantai makanan. Makanya seperti ini. Di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Dari produsen, ini produsen, ya, pindah ke konsumen tingkat 1. Jadi energi yang ada di tumbuhan ini dimakan oleh konsumen 1, yaitu tikus. Kemudian tikus konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Ya, konsumen 2-nya adalah ular. Energinya yang ada di sini dipakai di sini, gitu ya. Konsumen tingkat 2 ular dimakan oleh konsumen tingkat 3. Ya, siapa? Elang, ya. Kemudian elang mati. Nah, nanti diuraikan oleh pengurai, ya. Pengurai membusuk dan jadi tanah kembali. Tanahnya digunakan oleh produsen untuk pertumbuhan, ya. Begitu anak-anak keterangan dari proses rantai makanan, ya. Ya, nanti kamu bisa membaca di halaman 57, ya, biar lebih jelas, ya. Jadi konsumen tingkat 1, nah konsumen tingkat 1 ini pasti dia herbivora karena makan tumbuhan. Kalau konsumen tingkat 2 itu apa? Ya, karnivora karena pemakan hewan. Termasuk konsumen tingkat 3 pemakan hewan, dia karnivora. Kemudian nanti anak-anak di sini membuat rantai makanan, ya. Bersama teman sebangkumu, berarti kamu ada di rumah bersama ayah bunda atau teman-teman di sekitarmu, tentukan sebuah rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem. Tentukan dahulu ekosistem yang akan dipilih, baik dalam ekosistem laut maupun ekosistem darat, ya. Misalkan dalam ekosistem darat, di kebunmu kamu tentukan rantai makanannya. Kamu nanti buat di sini, ya. Kemudian anak-anak nanti di halaman 60 ini jelaskan mengenai rantai makanan, tuliskan pada tempat yang tersedia di halaman 61, ya. Tadi dari penjelasan yang sudah kami jelaskan di atas, kamu nanti mencoba menjawab di sini, ya. Apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Tadi sudah saya jelaskan, ya. Aliran energinya itu berupa apa, ya. Apakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Jelaskan. Nah, nanti kamu jawab di sini, ya. Jelaskan peran produsen penting dalam sebuah rantai makanan. Ya, nanti kamu tulis soalnya pakai pulpen, jawabannya pakai pensil dengan tulisan yang rapi, tegak, bersambung. Pada halaman 85,
Di sini dijelaskan tentang simbiosis. Apa sih simbiosis itu? Simbiosis merupakan hubungan antara dua makhluk hidup. Saya ulang, simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Kemudian simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Silakan kamu coba mengucapkannya ya. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, dua makhluk hidup itu berhubungan saling menguntungkan ya. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapat keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanannya. Ini saling menguntungkan ya. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Jadi satu untung, satu tidak rugi. Itu komensalisme. Contohnya hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Kenapa? Karena tumbuhan anggrek itu dapat apa? Dapat membuat makanan sendiri sehingga tidak mengganggu. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang pada pohon itu. Dan selama menumpang tersebut anggrek tidak merugikan pohon karena tadi sudah bisa membuat makanan sendiri. Berikutnya, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya mendapat kerugian. Jadi satu untung, satu rugi. Disebut parasitisme. Contohnya hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya. Sehingga pohon mangga lama-kelamaan menjadi apa? Menjadi kurus dan lama-lama bisa mati. Itu namanya simbiosis parasitisme. Pada pelajaran bahasa Indonesia mempelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa bedanya coba rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Ya, sudah tahu ya. Nah, seperti ini. Ini disebut rantai makanan. Kenapa? Karena perpindahan energinya hanya satu kali, ya. Sedangkan kalau rantai makanan, jaring-jaring makanan itu seperti ini. Nah, ini jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu apa? Iya, di dalamnya terdiri dari dua atau lebih rantai makanan. Atau dengan kata lain, jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan. Nah, ini contohnya. Di sini ada dua produsen, pohon sama rumput, ya. Rumput dimakan ulat, rumput dimakan tikus. Nah, pohon dimakan ulat, daunnya ya. Daun pohon dimakan belalang. Nah, terus begitu banyak. Ini yang disebut dengan rantai, jaring-jaring makanan, ya. Bagaimana, sudah paham ya jaring-jaring makanan? Ya, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari dua atau lebih rantai makanan. Sekarang saya jelaskan tentang simbiosis yang tadi ya. Simbiosis mutualisme, contohnya simbiosis mutualisme antara tumbuhan berbunga dan lebah. Nah, ini ya contoh simbiosis mutualisme. Lebah dapat nektar atau madu, sedangkan bunga dapat bantuan penyerbukan oleh lebah. Kemudian simbiosis mutualisme yang lain antara kerbau dan burung jalak. Ini kerbau dengan burung jalak. Burung jalak dapat makan kutu, kerbau tidak gatal-gatal karena kutunya dimakan burung jalak. Simbiosis yang lain mutualisme antara tanaman Leguminosae dan bakteri Rhizobium. Ini ya, ini saling menguntungkan ya.
Kemudian simbiosis mutualisme antara alga dan jamur membentuk lumut kerak atau lichenes. Nah, ini juga mutualisme. Mutualisme yang lain, simbiosis mutualisme antara rayap dan flagellata. Nah, flagellata dan rayap ini termasuk mutualisme. Yang lain, simbiosis mutualisme antara semut dan kutu buah. Nah, ini saling menguntungkan ya. Kemudian simbiosis komensalisme, yang satu untung, yang satu rugi, yang satu untung, yang satu tidak dirugikan, yaitu simbiosis antara ikan remora, bukan ikan ramela ya, ikan remora dan ikan hiu. Nah, ini ikan hiu, ikan remora. Ikan remora ini menunggu makanan tersisa dari ikan hiunya ya. Kemudian antara anggrek dan batang pohon. Ini komensalisme. Simbiosis parasitisme, satu untung, satu rugi. Contohnya simbiosis parasitisme antara manusia dan cacing pita. Nah, ini hati-hati ya. Cacing pita berbahaya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita tercegah dari ini. Kemudian simbiosis parasitisme yang lain antara benalu dan pohon. Nah, ini benalunya ya. Kamu sering lihat di pohon-pohon itu, ini sangat mengganggu ya, merugikan bagi tumbuhan yang ditumpangi. Kemudian tali putri dan pohon teh. Nah, ini tali putri ini bisa mematikan tumbuhan yang ditumpangi ya. Kemudian simbiosis antara kutu dan hewan piaraan ya, atau kutu dengan rambutmu, kepalamu, itu parasitisme ya. Yang lain, manusia dengan nyamuk atau hewan lain dengan nyamuk, ini parasitisme ya. Satu untung, satu rugi. Demikian anak-anak penjelasan tentang simbiosis yang tadi ya. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Terima kasih sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.